Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke ya, jumlah soalnya masih sama, masih 35. Satu muatan pembelajaran itu ada 7 soal. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu adalah soal PPKN. Nomor 8 sampai dengan nomor 14 itu adalah soal bahasa Indonesia. Nomor 15 sampai dengan nomor 21 itu adalah soal bahasa IPA. Nomor 22 sampai dengan 28 itu adalah muatan pembelajaran IPS. Dan nomor 29 sampai dengan 35 itu adalah muatan SBDP. Untuk KD-nya semuanya 1 kecuali SBDP. SBDP KD-nya 3.4. Oke, nomor 1 dimulai. Nomor 1 dimulai dari, saya panggil absen aja ya. Ya, Ustazah. Suci belum ada ya? Nomor 1 Aira. Perhatikan pertanyaan di bawah ini ya. 1. Pemilihan ketua kelas. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah. 3. Berteman dengan siapa saja. 4. Menerima keputusan hasil musyawarah. 5. Membantu teman yang sedang kesulitan. Berdasarkan pertanyaan di atas, sikap yang mencerminkan pengamalan sila keempat ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. 1 dan 4. 1 dan 4. Nomor 1 itu jawabannya A. 1 dan 4. Pengalaman sila keempat yaitu memilih ketua kelas dan menerima keputusan hasil musyawarah. Nomor 2, Cinta. Ada Cinta di sini? Fatia, taruh pop-it-nya Fatia, diperhatikan. Fatia banyak yang remedial ini ya. Diperhatikan Fatia, jangan main terus. Ada Cinta atau enggak di sini? Tidak ada. Tidak ada Cinta? Kalau tidak ada Cinta berarti Alia, nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Bawahnya nggak ada, Ustazah. Nah, perhatikan gambar berdasarkan gambar di atas menunjukkan contoh sikap pengalaman sila Kedua. Oke, nomor 2 jawabannya B. Nomor 3, Ariba. Ada Ariba di sini? Ada Ariba? Silakan dibaca soal nomor 3 Ariba. Silakan semuanya ya. Silakan mengaktifkan kamera dan audionya. Namira, Ariba, Hafizah. Ariba dibaca soalnya nomor 3. Ariba. Siva, ada Siva di sini? Siva Azhara ada? Ada Ustazah. Ada Ustazah. Siva enggak ada. Niori? Ayasa, ada Ayasa? Enggak ada. Niori? Niori ada juga?
Balkis, Devika, Dia, Fatia. Fatia. Anu, Fatia enggak ada juga. Astagfirullahaladzim. Winsya, baca Winsya. Pada jam istirahat, Jabir melihat Bimo dan Fahri sedang bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara pot bunga yang pecah. Guru mengira Bimo dan Fahri yang memecahkan pot bunga tersebut, padahal bukan mereka yang memecahkannya. Kemudian Jabir menceritakan semua kejadian tersebut kepada guru karena ia melihat kejadian yang sesungguhnya. Hal yang dilakukan Jabir mencerminkan pemahaman Pancasila sila ke-5. 5. Ya salah. 5. Oke. Nomor 3 itu jawabannya D. Nomor 4, Hafiza. Perilaku yang mencerminkan sila pertama dari Pancasila adalah Membina kerukunan antar umat beragama. Membina kerukunan antar beragama. Membina kerukunan antar beragama. Nomor 4, D. Nomor 5, Diba. Membeli buah lokal adalah pencerminan dari sikap cinta tanah air yang merupakan pengamalan Pancasila Tiga. Ketiga, nomor 5B. Nomor 6, Zian enggak ada ya? Kesha juga enggak ada, Lulu enggak ada, Mila. Ya Ustazah, nomor berapa? Ustazah, Nomor 6, Mil. dari perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Bangga dengan produk buatan dalam negeri. 2. Menjenguk teman yang sakit. 3. Melaksanakan salat berjamaah di masjid. Yang keempat, memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Dan kelima, berteman baik dengan teman yang berbeda suku. Dari pernyataan di atas yang termasuk pengamalan sila Pancasila ketiga adalah Apa jawabannya? 2. Dia usah 5. Nomor 6, jawabannya yang D. A. Jadi nomor 6, pengamalan sila ketiga itu bangga dengan produk buatan dalam negeri, terus memiliki rasa cinta terhadap tanah air, dan berteman baik dengan teman yang berbeda suku. Fatia, nomor 7, Fatia. nilai Pancasila hanya kita pahami, tetapi juga kita titik-titik dalam kehidupan sehari-hari. Terapkan. Oke. Terapkan. Oke ya. Nomor 8, Nabila. Nomor 8, laporan yang sederhana adalah laporan yang memenuhi unsur pokok. Yang bukan unsur-unsur pokok laporan sederhana adalah Daftar isi. Apa jawabannya? C. Daftar isi. Yang bukan ya. Nomor 8, jawabannya B. Nomor 9, Namira. harus diperhatikan dalam memberikan komentar adalah Tidak memberi alasan yang kuat dengan fakta. Jawabannya nomor 9. Efektif. Kalimat yang digunakan adalah yang efektif. Jadi nomor 9 itu jawabannya adalah C. Nomor 10, Naura Alia. Silakan dibaca, Naura Alia. Kesimpulan dari paragraf di atas adalah Kesimpulan dari paragrafnya tentang apa? penangkaran
A, B, atau C? Telepon agar terhindar dari predator. Jawabannya nomor 10 itu adalah A. Penangkaran penyu agar terhindar dari predator. Di sini masih banyak sekali ya yang salah. Aduh, share screen-nya. Enggak. Tar. Bentar, salah. Nah, di sini banyak sekali yang salah. Yang benar hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya benar hanya 12 anak, yang lainnya salah. Jadi kesimpulan itu kalian mencari kesimpulan dari sebuah bacaan atau sebuah teks itu. Jadi kesimpulannya apa? Atau intinya itu apa yang ada di teks tersebut? Nomor 11, Yumna. Arti kata penangkaran menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Tempat pembiakan. Yang B. Tempat pembiakan. Tempat pembiakan. Pembiakan. Masih ada yang menjawab A. Pemeliharaan. Pemeliharaan. Nomor 12. Salsa enggak ada ya. Safa enggak ada, Syeka enggak ada, Syakira. Antonim dari kata cemas yang bercetak miring di atas adalah khawatir. 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 Nomor 13, kembali lagi. Aira. Bentar lagi. Nomor 14. 14 Aira. Loh, bukannya 13 sudah. 13 Susana. Oh iya, 13. Sinonim dari kata menantikan yang bercetak tebal di atas adalah Menunggu. Oke. Nomor 12 itu banyak sekali yang menjawab. Nomor 12. Ya, khawatir ya jawabannya. 13. Tapi waktu Sebentar. skor itu tentram sudah jawaban yang benar. Yang apa? Ya, waktu itu Waktu yang benar itu ada tentram. skor. Oh iya, jawabannya tentram, bukan khawatir. Nomor 12 itu jawabannya D, bukan B. Iya, kan antonim saja. Antonim kan lawan kata. Di sini banyak sekali yang menjawabnya khawatir. Ya Allah. Sangat banyak yang menjawab khawatir. Kalau nomor 13 itu jawabannya yang C, menunggu. Nomor 14 sekarang. Alia. Perhatikan teks bacaan di bawah ini. Melati merupakan tanaman bunga hias yang memiliki batang berkayu. Tanaman melati biasanya hidup di pekarangan rumah. Tanaman melati memiliki bunga yang indah dan harum sehingga banyak dijadikan hiasan pada berbagai kegiatan di masyarakat kita. Bunga melati juga memiliki bentuk mahkota yang sederhana. Biasanya bunga melati berwarna putih dan mengeluarkan aroma yang wangi. Namun pada bunga melati tidak ditemukan kelopak bunga. Berdasarkan teks di atas, kalimat utama yang tepat adalah Melati adalah tanaman bunga hias yang memiliki batang berkayu. Nomor 14 jawabannya C. C ya, jadi nomor 14 itu jawabannya C. Melati adalah tanaman bunga hias yang memiliki batang berkayu. Nah, C. Yang ini banyak juga yang salah. Pokoknya yang banyak salah itu nomor 14, nomor 13, nomor 9. Banyak sekali yang salah. Nomor 9 apa soalnya? Komentar. 8, oh, nomor 10 deh yang salah. Nomor 10, nomor 13, dan nomor 14. Sekarang nomor 15, Aribah.
Dibaca soalnya, Riba. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, sel kelamin jantan, benang sari, dan betina putih ditunjukkan pada nomor berapa? Jawabannya nomor 15. 3 dan 4. 3 dan 3 dan 4. Jawabannya B ya. Jadi ini. Yang ini namanya apa? Nomor 3 namanya apa? benang sari Benang sari. Kalau yang nomor 4 namanya putih. putihnya. Yang nomor 1 mahkota. Yang ini bakal biji. Yang ini kelopak. Ya. Nomor 16. Niori, ada Niori? Nggak ada Niori ya, berarti Fatia. Nomor 16 Fatia. Perhatikan tabel di bawah ini. Pisang. Pasangan yang tepat untuk tumbuhan dan cara adaptasinya adalah Oke, apa jawabannya nomor 16? D. Jawabannya yang D. Jadi 1Q. Pisang itu cara perkembangbiakannya menggunakan tunas dan RBI perkembangbiakannya dengan geragi. Nomor 17 Quinsia. Perhatikan beberapa tumbuhan berikut. 1. Ketela rambat, 2. pakis, 3. bawang merah, 4. stroberi, 5. pisang, 6. arbei, 7. semanggi. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi adalah nomor berapa? 4, 5, dan 6. B ya. Jawabannya. Ya. 4, 6, dan 7. Kalau geragi itu ya stroberi, arbei, dan semanggi. Jadi yang menjulur-julur itu ya geragi itu. Nomor 18 Hafiza. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi memotong bagian tubuhnya ditunjukkan oleh nomor 4 dan 6. 4 dan 6. Jawabannya yang D. Di sini masih banyak. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab A, ada yang menjawab C. Kalau A, coba. Kalau A itu 1 dan 4. 1 dan 4. Nomor 1 ini cara perkembangbiakannya dengan cara apa? Membelah diri. Membelah diri. 4-nya itu kan dia fragmentasi atau memotong tubuhnya. Kalau yang 2 dan 6, 2 hidra, dia kayak mana cara pertumbuhannya? Tunas. Ya, dia menggunakan tunas untuk perkembangbiakannya. Terus yang C 2 dan 4. 2 dan 4 ini tunas, ini dia fragmentasi. Jadi jawabannya tepat adalah yang D. Nah, ini nomor 19 yang kemarin heboh bilang dari jawabannya. Nomor 19 Diba kemarin di grup heboh bilang dari jawabannya. 11 dibaca. Ciri-ciri hewan pada gambar samping adalah fertilisasi eksternal, ovipar, zigot, tubuh di luar tubuh induk betina. Iya, jadi nomor 19 itu jawabannya yang B. Fertilisasi eksternal. Apa arti dari fertilisasi eksternal itu? Apa ya itu? Proses pembuahannya itu terjadi di luar tubuh induknya. Itu namanya fertilisasi eksternal. Terus ovipar. Ovipar kemarin bertelur atau melahirkan? Bertelur. Zigot tumbuh di luar tubuh induk betina. Jadi jawaban nomor 19 itu adalah
B. Mila nomor 20 Mila. Perhatikan penting memiliki cara perkembangbiakan yang sama dengan hewan di samping adalah kelelawar dan paus. Kelelawar dan paus. Jawabannya C ya. 21 Nabila. Yang bukan merupakan usaha pemerintah dalam penyelamatan kelestarian flora dan fauna di Indonesia adalah Taman bermain. taman bermain. Taman bermain, iya. Mendirikan komunitas. Namira nomor 22. Berdasarkan letak astronomis negara-negara ASEAN adalah 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan, 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Iya, jawabannya yang A. Masih ada yang jawab B. Sama C. Nomor 23. Naura Alia. negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing adalah Thailand. Ya, masih ada Myanmar. Baik, kita ulang-ulang ya. Kenapa dia mendapatkan sebutan negara gajah putih? 24. Yumna. Alasan yang membuat negara di ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi adalah kondisi geografis yang sama. Oke, nomor 24 C. Nomor 25 Syakira. Berdasarkan data di atas, negara di Asia Tenggara yang berbentuk kepulauan ditunjukkan oleh nomor 2, 5 dan 6. C yang C. 5 dan 6. Nomor 25 C. Jumlah negara sudah tidak ada ya. Oke, balik lagi ke Aira. 27. Maaf, 26. Nelayan ikan dengan skala besar yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara memanfaatkan data cuaca, suhu, dan arah angin untuk mencari ikan di lautan. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu Faktor iklim. Iklim. Yang C, yang B, maaf. Nomor 26 B. Nomor 27 Alia. Batas-batas wilayah negara-negara ASEAN sebelah barat adalah India dan Samudra Hindia. India dan Samudra Hindia. Masih banyak yang menjawab B dan D. Alhamdulillah. Papua Nugini itu kan ada di timurnya ASEAN, karena Papua Nugini kan di timur. Iya, di timur. Nomor 27 Ariba. 28. 28 Ariba. Kawasan Asia Tenggara adalah pertemuan jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Mediterania. Hal ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara Sering terjadi bencana alam tektonik Sering terjadi bencana alam tektonik dan vulkanik. Sering terjadi bencana alam tektonik dan vulkanik. Oke. Menurut kalian yang paling sulit itu nomor berapa soal-soalnya? Yang IPA. Yang IPA. Nanti kita usahakan IPA sama bahasa Indonesia, karena yang muatan IPA dan muatan bahasa Indonesia itu banyak yang remedial. Soalnya yang bahasa Indonesia. Nomor 29.
Tadi terakhir siapa? Ariba ya? Berarti sekarang Fatia, nomor 29 Fatia. 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 Udah tahu? Nggak ada Ustazah. Nggak ada dia keluar. Queen. Nggak ada dia. Keluar kali. Ada ya, Kak. Queensha nomor 29 Queensha. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan kertas bekas adalah dibuat kerajinan bubur kertas. Kerajinan dari bubur kertas. Ya Allah, masih dia menjawab tanah liat. Astagfirullahaladzim. Ada menjawab B. Nomor 30. Hafiza. Berikut ini yang bukan bahan yang dapat digunakan untuk membuat bubur kertas adalah Mika. Apa? Plastik Mika. Plastik Mika. Nomor 30 jawabannya C. Nomor 31. Diba. Oh iya saya. Teknik pembuatan figura foto dari bubur kertas adalah teknik membentuk. Membentuk. Nomor 32 Mila. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Kertas bekas, 2. Kacang-kacangan, 3. Tepung terigu, 4. Lem kayu, dan 5 air, dan 6 kuas. Bahan yang digunakan untuk membuat bubur kertas ditunjukkan pada nomor 1. 145. Berapa? 145. 4 dan 5. Jadi ada kertas bekas, lem kayu, dan air. Nomor 33 Nabila. Sebelum kertas dicampurkan dengan lem kayu agar menjadi bubur kertas, potongan kertas harus direndam dahulu ke dalam air selama titik-titik. 1 malam. 1 malam. B. Nomor 34 Namira. Perhatikan pertanyaan di bawah ini. 1. Campurkan kertas dengan lem kayu dan tepung tapioka. 2. Potonglah kertas menjadi kecil-kecil. 3. Aduk rata hingga menjadi bubur. 4. Rendam potongan kertas ke dalam air. 5. Tiriskan kertas dan buang airnya. Berdasarkan pertanyaan di atas, langkah-langkah membuat bubur kertas yang benar adalah 2, 4, 5, 1, dan 3. 2, 4, 5, 1, dan 3. 2. Potonglah kertas menjadi kecil-kecil terlebih dahulu. Setelah dipotong, rendam potongan kertas ke dalam air. Setelah direndam, kertas ditiriskan dan dibuang airnya. Setelah itu, aduk rata hingga menjadi bubur. Campurkan kertas dengan lem kayu dan tepung tapioka, setelah itu diaduk. Nomor 35 ini bonus ya. Tetapi jawaban yang paling mendekati itu adalah B. Ada terbalik. Jadi langkah yang pertama itu adalah 3. Mencampur kertas dengan pewarna. Mencampur bubur kertas dengan pewarna. Setelah itu mengaduknya. Yang ada di gambar nomor 5. Setelah mengaduknya itu mencetak seperti nomor 2 ini. Setelah mencetak dia itu yang nomor 1. Nomor 1 dulu, baru nomor 4, terus nomor 6. Iya. Oke. Kita akan mengulangi materi yang banyak remedialnya itu bahasa Indonesia dan IPA.
Yang kelasnya itu banyak. Jadi bahasa Indonesia di sini itu membahas tentang teks KD-nya menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Jadi kalian itu menyimpulkan atau membuat kesimpulan. Ya. Membuat kesimpulan dari sebuah paragraf atau sebuah teks. Terus bentar, carilah ide pokok. Carikan dulu ya anunya. Yang paling banyak. Nah, coba kalau kayak simpulan paragraf, bagaimana cara kalian itu bisa menyimpulkan sebuah paragraf? Membaca. Yang pertama, pasti kalian membaca terlebih dahulu kan? Iya, saya baca. Membaca terlebih dahulu teksnya. Terus membacanya juga harus seksama atau dengan harus dihayati, jangan hanya sekedar membaca. Setelah membaca, kalian mencari kira-kira kesimpulannya itu apa? Apa inti dari sebuah bacaan itu? Ya. Ya. Gimana ngantuk lagi? Jadi, mencari intinya. Terus yang banyak salah tadi, antonim dan sinonim. Kalau antonim itu persamaan atau lawan kata? Lawan kata. Antonim lawan kata atau persamaan kata? Lawan kata. Kalau sinonim? Lawan kata. Persamaan kata. Persamaan kata. Jadi jangan tertukar antara sinonim dan antonim. Jadi antara lawan kata dan persamaan kata itu jangan sampai tertukar. Kayak arti kata penangkaran menurut bahasa Indonesia adalah tempat pembiakan. Penangkaran penyu dilakukan pulau terluar agar tidak terganggu predator. Oke, terus kalau IPA-nya, IPA itu yang harus kalian pelajari itu urut sebenarnya, Nak. Coba nanti kalian buka bukunya ya. Terus kalian urutkan. Kalian urutkan dari yang bab-bab awal. Yang bagian IPA-IPA-nya saja nanti dibaca lagi. Yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan, tumbuhan. Jadi subtema 1 itu ada perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi berapa? Ada dua, ada secara generatif dan ada secara vegetatif. Kalau secara generatif itu yang memerlukan perkawinan apa tidak? Apa tadi, Ustazah? Perkembangbiakan generatif itu memerlukan proses perkawinan atau tidak? Membutuhkan. Contohnya apa? Contohnya apa ya? Contohnya pada tumbuhan mangga. Jadi perkembangbiakan pada bunga. Perkembangbiakannya itu dimulai dari bunga, diawali dengan bunga, lalu bunga itu tumbuh menjadi buah. Tetapi kalau perkembangbiakan secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan yang tidak membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua, ada vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Itu dihafalin. Coba soal-soal yang ada di buku kemarin dibaca lagi.
Ini kan semuanya soalnya kayaknya dari sini loh, yang Ustazah buat itu. Tumbuhan akan berkembang biak dengan cara geragi, itu dihafalin. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas itu apa saja? Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi itu apa saja? Stolon itu apa saja? Ya. Ya sudah. Terus contoh hewan ovipar itu apa? Vivipar itu apa? Bentar, saya carikan dulu soalnya. Nah, coba bukunya dibuka halaman 39, buku tema 1. Sudah. Sudah? Sudah. Nah, di situ di tema 1 itu ada proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif. Di sini kita akan membahas yang vegetatif alami. Kalau vegetatif alami itu ada berapa jenisnya? Ada berapa jenisnya? Ada 9. Ada 9 perkembangbiakan secara vegetatif alami atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami itu ada 9. Yang pertama membelah diri, contohnya apa? Ganggang hijau. Yang kedua ada dengan spora, contohnya apa? Jamur, pakis. Yang ketiga dengan tunas, contohnya apa? Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Pisang. Pisang. Apa lagi? Apa ya? Selain pisang apa lagi? Tebu. Jadi tunas adalah kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas apabila tunas dari tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contohnya seperti pisang, tebu, dan bambu. Terus yang keempat itu ada adventif, tunas adventif. Tunas adventif itu masih dibagi menjadi 2. Ada tunas adventif daun dan ada tunas adventif akar. Kalau tunas adventif daun itu dia tumbuhnya itu di daun. Pernah ada yang punya tumbuhan cacar bebek di rumahnya? Nggak punya. Tapi coba dilihat bukunya halaman 40. Di halaman 40 itu tunas-tunasnya atau tunas yang baru pada cacar bebek itu dia tumbuhnya di daun. Nah, itu yang dinamakan adventif daun. Sedangkan tunas adventif akar yaitu tumbuhan pada akar lalu berkembang menjadi anak. Jadi dia tuh keluar di antara akar-akarnya itu. Contohnya apa? Seperti pohon cemara. Nah, yang kelima, perkembangbiakan secara vegetatif alami geragih atau stolon. Geragi atau stolon itu bagaimana? Perkembangbiakan batang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Jadi dia itu menjalar. Contohnya seperti apa? Rumput teki, arbei,
strawberry. Ustazah, begini kok Ustazah anunya, cucur bebek. Ya, nah itu cucur bebek seperti yang punya Queensha. Jadi nanti itu dia akan tumbuh di pinggir-pinggir daunnya itu Queensha. Yang di lengkung-lengkungannya itu. Nah, itu yang dinamakan adventive daun. Ya, coba nanti Queensha diamati di rumahnya kalau misalnya dia tumbuh. Terus yang keenam itu adalah akar tinggal atau akar rimpang atau biasa disebut dengan rizoma. Rizoma itu batang menjalarnya di dalam tanah. Di setiap ruas akan tumbuh kuncup lalu berkembang menjadi tanaman yang baru. Contohnya seperti jahe, lengkuas. Ada yang punya pohon jahe di rumahnya? Enggak. No. Pohon jahe atau pohon lengkuas itu dia menjalar di bawah tanah. Ada yang pernah lihat jahe? Pernah. Lihat jahenya langsung pernah. Pernah. Nah, kalau pada saat kalian melihat jahe itu kan dia nyambung-nyambung kan bentuknya. Nah, ini adalah pohon jahe. Jadi seperti ini namanya rizoma. Nah, seperti ini. Bergandeng. Jadi dia itu tumbuhnya di bawah tanah, bergerombolnya di bawah tanah. Terus umbi akar. Umbi akar itu contohnya apa? Wortel. Jadi akar yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jika ditanam, umbi akar akan tumbuh tunas baru dari bagian yang merupakan sisa batang. Jadi yang kita makan itu adalah akarnya. Jadi pada saat kita makan wortel, kita makan lobak, itu kita memakan akar. Terus ada umbi batang. Jadi bedakan antara umbi batang dan umbi akar. Kalau umbi batang itu seperti kentang, talas, bangkuang, ketela rambat itu merupakan contoh dari yang berkembang biak dengan cara umbi batang. Jadi umbi batang itu adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi pada saat kita memakan kentang, memakan umbi rambat atau ketela rambat itu kita sedang memakan batangnya, tetapi batangnya itu tersimpan di dalam tanah dan berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang terakhir itu ada umbi lapis. Umbi lapis itu contohnya seperti bawang. Ya. Bawang merah itu kan berlapis-lapis kan dia. Nah, itu adalah umbi lapis. Oke ya, insya Allah untuk remedial tema 1 itu Ustazah akan berikan pada hari Rabu. Ya. Jadi tema 1 itu nanti hari Rabu. Besok yang kita bahas itu ada tema 2 dan tema 3. Terus hari Rabu itu kita mulai masuk pada tema 4. Nah, saya belum beli bukunya. Jadi tema 4 ya, hari Rabu itu kita masuk pada tema 4. Kalau jadi nanti yang remedial tetap remedial, yang tidak remedial ya masuk tema 4. Tetapi yang remedial nanti tetap ikut nge-zoom dulu ya, baru mengerjakan remedialnya. Oke, ada yang ditanyakan?
Tidak. Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ada kurang lebihnya sudah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.